Perkenalkan, nama saya Wahyu Setianingsih dengan NPM 205400007. Di sini saya akan mepresentasikan sebuah materi dengan judul Komponen dan Instrumen Kurikulum. Komponen kurikulum. Apa sih komponen kurikulum? Para ahli kurikulum mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rencana untuk memberikan fasilitas dan pengalaman belajar di bawah bimbingan dan petunjuk sekolah. Weinkaus 1989. Terdapat 5 komponen di dalam kurikulum. Komponen yang pertama yaitu komponen tujuan. Tujuan kurikulum dirumuskan didasarkan pada dua hal, yaitu pertama adalah perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Di dalam komponen tujuan terdapat 4 macam komponen tujuan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan pendidikan lembaga atau institusional, yang ketiga tujuan kurikuler atau mata pelajaran, dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional. Komponen yang kedua yaitu komponen isi, materi atau bahan ajar. Komponen atau isi kurikulum adalah susunan bahan kajian atau bahan ajar yang tersusun atas topik-topik dan sub-topik tertentu. Tiap topik atau sub-topik mengandung ide-ide pokok. Komponen yang ketiga yaitu komponen organisasi. Terdapat 5 komponen organisasi yaitu yang pertama kurikulum mata pelajaran, yang kedua kurikulum korelasi, yang ketiga kurikulum terintegrasi, yang keempat kurikulum inti, dan yang terakhir yaitu kurikulum pemecah masalah. Komponen yang keempat yaitu komponen alat dan sumber. Komponen alat dan bahan memiliki peran yang cukup penting dalam kemajuan teknologi seperti memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil perkembangan teknologi. Komponen yang terakhir, komponen kelima yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan sebuah penilaian terhadap hasil dan proses belajar mengajar atau implementasi kurikulum. Evaluasi merupakan alat ukur untuk mengetahui keterlaksanaan program dan juga tingkat keberhasilan yang telah dicapai siswa. Instrumen mengajar. Instrumen mengajar atau instrumen penilaian adalah serangkaian alat ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa hasil pembelajaran yang berhasil terhadap siswa. Jenis instrumen mengajar. Jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran ada 2 macam, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Yang pertama, tes objektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan untuk memberikan jawaban singkat. Contoh soal yaitu pilihan ganda, pilihan benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Yang kedua ada tes non-objektif. Tes non-objektif atau disebut juga dengan tes uraian yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan menggunakan kata-katanya sendiri. Contoh soal yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat instrumen mengajar. Tujuan A. Memberikan informasi kemajuan hasil belajar siswa secara individu. B. Memberikan motivasi belajar kepada siswa. C. Memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan siswa. D. Memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah lanjutan. Manfaatnya, yang pertama memberikan gambaran sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi tertentu. Yang kedua, menemukan kelemahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, menjadi pengendali bagi pendidik atau guru dan sekolah terkait dengan kemajuan dan perkembangan siswa. Selanjutnya ada hubungan komponen dan instrumen.
Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran yaitu saling berkaitan. Kurikulum merupakan rancangan dan pengaturan belajar mengajar, sementara di sisi yang lain pembelajaran tersebut. Pembelajaran adalah bentuk implementasi kurikulum untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Terakhir ada rangkuman. Komponen pendidikan terdiri atas 5 komponen yang diantaranya komponen tujuan, komponen materi atau isi, komponen organisasi atau struktur, komponen alat dan bahan, dan komponen evaluasi. Secara garis besarnya, jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran ada 2 macam tes, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Sekian materi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.